Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru. Hari ini kita datang kembali lagi kepada Tuhan bersama-sama untuk mendekati hatinya dan mengucap syukur buat kesempatan hidup di mana kita dapat mengerjakan keselamatan kita. Dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Dia, mendengar firman Tuhan sebagai ibadah kita hari ini. Walaupun berada di rumah, tetapi kita terus memanjatkan syukur kepada Tuhan dan terus menyatukan hati kita bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat GPDP Al-Usai yang Yesus Kristus kasihi, bahkan semua orang, para pendengar, pemirsa di mana saja berada yang mengikuti siaran ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita memuliakan Tuhan, berdoa, dan kita akan mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan dengan pujian di hadirat-Mu. Kita datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya. Karena berbicara tentang hadirat Tuhan itu berbicara tentang berdiri di depan wajah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami memuji Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau Bapa. Hadirat-Mu ajaib. Haleluya. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Bersama-sama katakan di hadirat. Haleluya. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari jemaat sekali lagi di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Selalu rindu selalu
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bersama-sama hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa, kami masuk dalam hadirat-Mu, menatap wajah-Mu, memandang wajah-Mu ya Tuhan, memuliakan Engkau, kebesaran-Mu, keagungan-Mu yang ajaib. Terima kasih kalau kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat kehidupan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami balaskan kepadamu, hanya meninggikan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini bersama umat-Mu, jemaat-Mu, pemirsa, para pendengar, kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Bapak, hamba terbatas, Engkau tidak terbatas. Sampaikan firman-Mu bagi umat-Mu. Rapi hamba-Mu Bapak, dalam nama Yesus berdoa dan siap menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kita bersyukur pagi hari ini kita sama-sama akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Kita melihat bersama-sama dalam Alkitab kita 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-24, tapi saya akan membacakan saja sampai pada ayat yang ke-6. Ini tentang Elia, bagaimana Tuhan membela Elia di dalam pelayanannya, di dalam pengiringannya kepada Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Elia di tepi sungai Kerit, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, saya memberi tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Allah sanggup
menjamin dan memelihara orang-orang yang hidupnya sebagai pelaku firman Tuhan. Allah sanggup menjamin dan memelihara para pelaku firman Tuhan itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, mengapa terjadi kekeringan dan tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan di Israel, yaitu di Samaria pada saat itu? Kita melihat bersama-sama apa yang terjadi di sana. Dosa kian merajalela di kerajaan Israel. Dosa kian merajalela di kerajaan Israel. Ahab adalah raja yang menggantikan ayahnya. Ahab melakukan yang lebih jahat lagi, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang jahat lebih daripada 7 raja yang pernah memimpin Israel pada saat itu. Mengapa demikian? Karena di Israel pada saat itu terjadi penyembahan berhala. Terjadi penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala ini menjalar di seluruh Israel. Ahab mengikuti istrinya Isabel untuk percaya kepada Allah-Allahnya yang bukan Allah Israel. Dan penyembahan ini menjalar kepada seluruh rakyat Israel. Maka malah Ahab mendirikan kuil Baal di Melkart yang dipuja di Sidon. Dan ini Allah dari orang Sidon dibawa ke Israel dari kerajaan istrinya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, tambah lagi Ahab membangun patung dewa Asyera, dewi alam dan kesuburan di Israel pada saat itu di Samaria. Dia membangun dewa Asyera, dewi alam dan kesuburan untuk menyembahnya agar dia mendapat negerinya dapat dituruni hujan yang baik dan menyuburkan tanah dan menghasilkan panen yang besar. Luar biasa jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Pada zaman itu juga di tengah-tengah pemerintahannya Hiel orang Betel itu, dia membangun kembali lagi tembok Yeriko yang pernah dirobohkan oleh Allah bersama-sama umat Israel. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, 1 Raja-Raja pasal 16 sampai pasal yang ke-17 mencatat di sana. Dengarkan firman Tuhan ini. 1 Raja-Raja pasal 16 sampai 17 mencatat di sana bahwa hal-hal yang telah dilakukan oleh Ahab raja Israel itu telah menyakitkan hati Tuhan. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Ahab raja Israel itu, kata Alkitab, telah menyakitkan hati Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ini bagian yang sangat menakutkan karena Ahab menyakitkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Maka dengan demikian dosa yang begitu mengganggu hadirat Tuhan pada waktu itu, maka Allah meminta Allah berfirman kepada Elia untuk menyampaikan nubuatan sebagai teguran kepada Ahab raja Israel itu. Elia dipakai oleh Tuhan untuk menegur seorang raja. Walaupun menegur seorang raja dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya itu sangat berisiko berat. Tetapi Elia sebagai hamba Allah, dia harus tunduk kepada Allah untuk menyampaikan berita ini kepada seorang raja yang telah melakukan kesalahan di depan Allah. Elia harus menyampaikannya kepada Ahab walaupun resikonya adalah maut, walaupun resikonya begitu berat. Waktu Elia menyampaikan bagian ini tentang kesalahan dan dosa-dosa Ahab, Ahab tidak menerimanya. Malah Ahab ingin membunuh Nabi Elia. Dan hal ini harus dilakukan oleh Elia sebagai hamba Allah. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, memang untuk memperjuangkan satu kebenaran itu ada banyak nyawa telah hilang. Ini yang dilakukan oleh Elia. Elia menegur Ahab sebagai raja Israel untuk bertobat. Elia menegur Ahab raja Israel untuk membawa umatnya kembali untuk menyembah Allahnya. Di sini Elia memiliki integritas atau pribadi yang utuh. Dan ini ditunjukkan melalui beberapa karakter dan sikapnya. Elia punya integritas, ya, punya ketulusan, punya kejujuran kepada Allah.
hidup takut akan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup hanya mendengar suara Tuhan. Elia memiliki integritas pribadi yang utuh, dan ini ditunjukkan melalui beberapa karakter atau beberapa sikapnya. Itu yang ingin saya sampaikan bagi kita hari ini. Apa saja sikap daripada Elia di dalam menghadapi seorang Ahab ini. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kalau tadi kita baca ayat 1, itulah sikap dan karakter daripada Elia. Elia datang kepada Ahab di 1 Raja-Raja 17 ayat 1, dia berkata, lalu berkatalah Elia ini kepada Ahab, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Dia bilang kepada Ahab begini, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini teguran yang disampaikan kepada seorang raja. Ini sikap daripada Elia. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kalaupun ada kesalahan dan dosa yang perlu kita tegur, apakah kita berani mengambil risiko ini seperti yang diambil oleh Elia untuk menegur seorang pemimpin negara, untuk menegur seorang pemimpin bangsa? Tapi ini dilakukan oleh Elia sebagai hamba Allah. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ini ada beberapa sikap Elia yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Elia itu orang yang berkeyakinan sungguh kepada Allah. Dia punya keyakinan, dia yakin, dia punya keyakinan. Elia berkeyakinan sungguh kepada Allah. Oleh sebab itu dia datang dan menegur Ahab sebagai raja Israel di Samaria. Elia memiliki keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh. Dia tidak takut mati. Dia punya keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh. Elia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang dilayaninya adalah Tuhan yang memberi kemenangan dalam melawan apa saja. Dia percaya Tuhan yang dia layani itu Tuhan yang mampu memberi kemenangan. Tuhan yang mampu membentengi. Tuhan yang memberi hidup. Bahkan Tuhan yang mampu melawan Raja Ahab pada saat itu. Bahkan dia adalah Tuhan yang mampu melawan istrinya Isabel. Bahkan dia adalah Tuhan yang mampu mengalahkan para Baal pada saat itu. Haleluya. Jemaat Tuhan. Tuhan dalam firman-Nya itu sering berkata keras. Elia tidak takut. Dia berkeyakinan sungguh bahwa Tuhan mampu. Tuhan mampu, Tuhan itu hidup. Tuhan yang dilayaninya adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Dan Tuhan yang akan membawa dia mengalahkan Ahab, Isabel, dan para Baal itu. Puji nama Tuhan. Ada satu ayat yang saya senang di dalam Yesaya pasal 46. Coba kita lihat. Yesaya pasal yang ke-46. Dalam firman Tuhan. Yesaya pasal 46 itu sungguh luar biasa di sana. Kata firman Tuhan bagi kita. Yesaya pasal yang ke-46, kita bisa lihat di sana firman Tuhan pada ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima, Elia tidak takut. Dia punya Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau kita lihat Yesaya pasal 46 ini juga para dewa Babel tidak berdaya melawan Allah. Yesaya pasal 46 mulai ayat yang kelima, firman-Nya berkata, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Saya dapat berkata juga kepada kita semua yang mengikuti siaran ini. Kepada siapakah kita dapat menyamakan Tuhan kita, Allah kita, Yesus itu, Roh Kudus itu? Dengan siapakah kita hendak menyamakan dia? Firman ini berkata, dengan siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Tidak sama. Allah yang disembah Elia itu Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menjadikan manusia. Allah yang menciptakan kita sekalian. Allah yang memberi kemenangan kepada kita sebagai gereja Tuhan pada hari-hari ini. Ayat yang ke-6. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Ini ayat 6 bicara tentang Allah-Allah yang dibuat dari emas, dari perak. Itu cuma Allah-Allah yang mati.
Ayat yang ketujuh, mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab. Dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Allah para Baal, kekuatan dunia itu mati. Mengapa engkau membuat patung, engkau mengangkat dia tinggi dan menyembah dia? Dia tidak dapat melakukan apa-apa, kata Alkitab. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Ayat 8 berkata, ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasannya, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Dengan siapakah kita dapat mensetarakan Allah kita? Pagi hari ini, mari kita punya keyakinan yang sungguh seperti Elia. Kita mampu menyampaikan berita-berita kenabian itu. Dengan siapakah kamu menyamakan aku, membandingkan aku? Keyakinan Elia juga ditunjukkan melalui doanya yang singkat, penyerahannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doanya. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Doa Elia itu doa yang mempermalukan kekuatan-kekuatan Baal. Doa Elia, tindakan Elia menegur dosa-dosa Ahab itu telah mempermalukannya. Karena dia sedang menyembah Tuhan yang sekarat. Menyembah Baal, raja menyembah patung. Engkau sedang menyembah Tuhan yang sekarat. Tuhan yang tidak bergerak. Tuhan yang harus dilayani oleh manusia. Disuap, dimandikan dan segala sesuatu dilakukan. Tuhan yang tidak dapat berdaya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari ini di zaman perjanjian yang baru ini, Allah telah datang di dalam anaknya Yesus Kristus itu. Yesus Kristus yang telah berwujud menjadi seorang manusia itu. Dia telah mendekati kita. Dan lebih-lebih daripada itu, dia telah mati bagi kita dan memberi keselamatan itu kepada kita. Oleh sebab itu kita tetap yakin bahwa hanya satu Tuhan yang pernah datang ke dunia ini. Dialah Yesus Kristus yang telah menoreh berita sejarah dunia bahwa pernah dia datang di bumi ini dan tinggal di dunia ini. Hari ini turut merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Mengapa kita harus takut dengan dunia ini? Mengapa kita harus takut dengan segala hal yang sedang terjadi hari-hari ini? Elia punya keyakinan bahwa Tuhan itu hidup. Elia punya keyakinan bahwa Tuhan mampu memberi kemenangan. Hari ini memang dunia sedang ketakutan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan mampu untuk menolong kita. Dia masih ada, dia hidup, dan dia mampu menolong kita. Dengan siapakah kita mensejajarkan dia? Dengan siapakah kita menyamakan dan membandingkannya? Dia masih mampu menolong engkau sampai hari ini. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang mampu menolong kita di mana saja kita berada. Sikap Elia yang kedua. Elia itu pemberani. Haleluya. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 menghadap raja berani. Saya pikir mungkin protokolernya itu begitu ketat. Tapi dia bisa datang dan masuk ke area kerajaan itu dan menyampaikan berita teguran Tuhan kepada Ahab pada saat itu. Elia itu pemberani. Keberanian Elia ditunjukkan ketika Elia menghadap Ahab dan Isabel yang kejam itu. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, memang sebagai manusia kita punya keberanian. Tapi saya ingin beritahu satu rahasia besar bahwa apabila Roh Kudus memenuhi hidupmu, Roh Kudus juga memberi roh keberanian. Engkau akan berani dengan tulus. Engkau akan berani dengan sopan. Engkau akan berani dengan etika yang layak. Itu keberanian yang diberikan Tuhan. Haleluya. Elia punya keberanian ketika menghadap Ahab dan Isabel yang kejam. Untuk memberitahukan kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dia menegur mereka. Ini kesalahan menyembah Baal. Ini kesalahan membangun dewa Asyera di Samaria ini. Ini kesalahan membawa semua masyarakat untuk menyembah kepada Baal. Sebab Baal itu adalah Allah yang mati. Allah yang tidak dapat melakukan sesuatu apapun. Allah yang harus ditolong. Allah yang harus dibantu. Itu bukan Allah.
Puji nama Tuhan. Elia berani melawan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Ahab pada saat itu. Bahkan kalau kita baca satu raja-raja, Elia juga berani melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Dia seorang diri. Tapi ketika dia meminta untuk pembakaran dari korban bakaran itu, api turun dari langit. Penyertaan yang begitu luar biasa. Jadi keberanian Elia lahir dari kepercayaannya kepada Tuhan. Walaupun resikonya begitu berat bagi hidupnya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, memang keberanian kita itu sebagai orang Kristen, sebagai pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan itu harus lahir dari kepercayaan yang total kepada Tuhan. Bahwa Dia Allah Immanuel, Alfa Omega, yang mampu menyertai kita sepanjang waktu. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ini satu hal yang begitu luar biasa. Keberanian yang lahir dari kepercayaan kepada Tuhan, sekalipun beresiko. Coba kita lihat dulu Amsal pasal yang 27 ayat 5 dan 6. Amsal 27 ayat 5 dan 6. Saya bacakan bagi kita Amsal pasal yang ke-27 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata begini, Amsal 27, 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Haleluya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ini kata firman Tuhan ya. Luar biasa. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi lebih baik menegur di depan. Ini yang dilakukan oleh Elia. Sebagai hamba Tuhan, harus transparan. Menyampaikan sebagai anak-anak Tuhan. Harus menyampaikan dengan jelas. Ini disampaikan kepada Ahab. Haleluya. Elia seorang yang pemberani. Dengan keberaniannya Elia membawa perubahan bagi bangsa Israel. Di situ bangsa Israel mulai membedakan Allah mana yang harus mereka sembah. Mereka menyembah Allah mereka atau mereka menyembah Allah-Allah para Baal itu. Bangsa itu kembali menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi itu. Jadi keberanian, kita mau supaya kita berani, kita butuh Roh Kudus membimbing kita. Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kekuatan yang berbeda daripada dunia ini. Butuh keberanian oleh kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan berita-berita, teguran-teguran di akhir zaman ini. Kepada orang-orang yang belum bertobat, para pemimpin-pemimpin yang belum bertobat, raja, presiden, perdana menteri, atau siapapun engkau, bupati, gubernur, wali kota, siapapun engkau yang belum memberi diri bagi Tuhan. Kita harus menyampaikan berita ini kepada mereka. Dengan siapakah mereka akan menyamakan Tuhan itu? Puji nama Tuhan. Ini keberanian daripada Elia untuk menegur seorang Ahab. Kiranya gereja memiliki kekuatan ilahi, kuasa Roh Kudus untuk punya keberanian untuk menyampaikan kepada dunia, untuk segera bertobat dan datang kembali kepada Tuhan. Segera bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Sebab hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberi keselamatan. Hanya keselamatan itu ada di dalam Yesus. Haleluya. Israel mau dibawa kepada penyembahan Baal, kepada dewa Asyerah, dewa kesuburan. Tetapi dewa kesuburan tidak punya kemampuan. Kemampuan hanya ada di dalam Allah pencipta langit dan bumi ini. Berkat-berkat itu tersedia di dalam Yesus Tuhan kita, juru selamat kita. Bagian yang ketiga, Elia punya sikap yang ketiga itu luar biasa. Elia tidak kompromi. Haleluya. Elia tidak kompromi. Sekalipun bangsa Israel dan rajanya berkompromi untuk menyembah kepada Baal, menyembah kepada Asyera, Elia tidak kompromi. Ini adalah pendirian anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita tidak kompromi dengan dunia. Ya. Kalau Alkitab bilang A, ya kita ikut Alkitab. Alkitab bilang B, ya kita ikut Alkitab. Dan saya ingin memberitahukan satu bagian statement yang luar biasa bahwa Alkitab tidak akan menyesuaikan diri dengan kita. Tetapi yang benar, kitalah yang menyesuaikan diri dengan Alkitab.
Jangan Anda memakai Alkitab untuk menutupi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu. Sebab Alkitab tidak bisa menyesuaikan diri dengan Anda. Tapi Andalah yang harus menyesuaikan diri dengan Alkitab. Elia tidak kompromi. Dosa tetap dosa. Kebenaran tetap kebenaran. Israel dan Raja Ahab mereka kompromi untuk menyembah kepada Baal. Namun dengan keteguhan hati Elia dan komitmennya kepada Tuhan, ia telah menyebabkan perubahan-perubahan yang terjadi di negeri itu dengan menegur Ahab sebagai pemimpin daripada bangsa Israel. Elia tidak kompromi, Elia tetap menyembah kepada Tuhan. Elia tidak ikut mayoritas, tapi dia tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Di Alkitab sudah menunjukkan bahwa mayoritas itu bukan sesuatu yang sangat berpengaruh. Minoritas pun dapat jadi sesuatu yang luar biasa. Di bangsa Israel secara intern sendiri pun ada yang disebut sisa-sisa Israel itu dibela Tuhan dan diberi mujizat-mujizat yang begitu luar biasa. Hari ini pun kita, walaupun sedikit, kecil, tetapi Tuhan mampu melakukan sesuatu apabila kita berkomitmen dan tidak kompromi untuk tetap menyembah Allah di dalam masa-masa kesukaran ini. Saya senang di Daniel pasal 3 itu. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego diminta oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang diciptakannya, patung yang dibuatnya, patung Nebukadnezar itu. Mereka berkata, yang mulia Nebukadnezar, kami tidak akan menyembah patung itu, sebab kami punya Allah. Walaupun nanti kami tidak menyembah patung itu, dan engkau menghukum kami, membakar kami ke dalam perapian yang panas itu, sampai pun kami dihukum, kami tetap menyembah Allah kami. Haleluya. Tidak kompromi. Haleluya. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 2, 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2, 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jangan mengasihi dunia lagi. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka akan mengalami hidup kekal. Mereka masuk dan menikmati kekekalan itu untuk selama-lamanya. Tinggalkan hidup dunia, hidup di dalam Tuhan. Tidak kompromi, tetap menyembah Tuhan. Apapun tawaran, apapun ajakan, aku tetap menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bagian yang keempat, apa sikap daripada Elia di depan Raja Ahab? Elia itu taat. Taat itu dalam arti sederhana, dengar-dengaran. Taat juga bisa setia. Elia taat. Karena setiap perintah Tuhan yang datang kepadanya, Elia tidak menunggu. Tetapi Elia segera melakukannya. Tidak menunggu. Semua perintah Tuhan itu langsung dilakukannya. Seperti diperintahkan pergi kepada raja dan menegur kesalahan-kesalahannya, Elia langsung datang. Setelah itu Allah memberi lagi perintah kedua. Penuntun untuk keselamatannya. Elia itu segera melakukannya. Seperti yang difirmankan Tuhan, sekalipun perintah Tuhan itu tidak diterima, tidak masuk dalam akal, itu satu malapetaka bagi hidupnya, beresiko berat. Tapi Elia selalu menyerahkannya kepada kehendak Allah. Resikonya berat, tapi dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Allah. Apa mau Allah, silakan Allah lakukan. Jadi dengan ketaatan Elia, ini dapat membawa perubahan bagi bangsa Israel. Kebenaran itu dapat mengubah sikap dan moralitas satu bangsa. Dan kebenaran ini begitu luar biasa. Elia melakukannya. Ketaatan Elia itu membawa perubahan bagi bangsa Israel. Jadi kalau kita taat, taat itu berarti ada hubungan intim dengan Tuhan. Orang-orang yang taat itu, apa itu? Mereka ketaatan itu ada di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau dia taat itu kelihatan bahwa dia melakukan perintah Tuhan.
Tapi kalau orang mengasihi Tuhan tapi belum melakukan perintah-perintahnya, itu belum taat. Elia taat. Jadi ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi, ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Bahkan ketaatan itu juga adalah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia telah menguduskan kita, mendewasakan kita, bahkan mendatangkan berkat-berkat yang ajaib, baik jasmani, rohani, dan terutama daripada itu adalah berkat keselamatan bagi kita. Puji nama Tuhan. Ini sikap Elia di depan Ahab. Berkeyakinan, berani, tidak kompromi, dan taat. Jemaat Tuhan, maukah Anda melakukan ini? Tetap berkeyakinan kepada Tuhan. Berani di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, kekuatan kuasa Allah. Tidak kompromi dengan dunia ini, dan taat. Haleluya. Ada perubahan akan terjadi. Bagian yang terakhir. 4 karakter dan sikap Elia ini telah menyatakan pemeliharaan yang penuh mujizat. Telah menyatakan pemeliharaan yang penuh mujizat di masa sukar, masa-masa penderitaan itu. Puji nama Tuhan. Hari ini kalau kita menghadapi COVID-19 yang begitu menakutkan dunia, ya, saya lihat kayaknya COVID-19 ini kayaknya punya mata begitu. Ya. Siapa yang akan diterkamnya seperti Alkitab bilang, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan hendak mencari mangsanya. Ya. Saya ingin beritahu bahwa kalau Anda bersikap seperti Elia, Anda bersikap sebagai anak Tuhan, saya pikir Anda adalah salah satu orang yang dibebaskan dari ketakutan secara internasional ini. 4 karakter sikap Elia ini telah menyatakan pemeliharaan yang penuh mujizat. Hari-hari ini di masa-masa sukar, masa-masa penderitaan ini, perlu ada sikap kita seperti Elia. Berkeyakinan bahwa Tuhan mampu. Berani menegur kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Tidak kompromi dengan dunia, taat. 4 karakter Elia ini telah menyebabkan. Jadi kalau melakukan 4 hal itu ada akibatnya. Jadi sebab itu ada akibatnya. Waktu Elia melakukan semua itu, kita lihat setelah menegur Ahab. Ayat yang kedua itu dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1, ayat 2 sampai kepada pasal yang ke berikutnya. Kita lihat akibat yang Elia terima dari 4 sikap itu. Ada pemeliharaan penuh mujizat dari Allah di Sungai Kerit. Memang ada harga yang harus dibayar kalau kita melakukan firman Tuhan. Ada harga yang harus dibayar oleh setiap anak-anak Tuhan. Itu berat, tetapi mari kita lakukan. Ayat yang kedua itu, setelah menegur Ahab itu, 1 Raja-Raja 17 ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Setelah menegur, Allah membawa dia ke tempat persembunyiannya. Pemeliharaan yang penuh mujizat di Sungai Kerit. Ya. Dia minum dari air Sungai Kerit. Ini pemeliharaan jasmani. Pemeliharaan jasmani itu Elia minum dari air yang sehat dan segar untuk kehidupannya di Sungai Kerit yang terpencil. Orang bertanya kenapa tidak di Jordan? Ya. Jordan sungai yang besar, tapi ada di timur Jordan, itu Sungai Kerit yang tidak terkenal. Saya ingin beritahukan bahwa Allah mampu dengan sumber yang kecil untuk menghidupkan engkau di sepanjang masa hidupmu. Hari-hari ini dalam penderitaan COVID-19 di seluruh dunia, Allah masih mampu menolong engkau dengan sumber-sumbermu yang kecil. Mungkin hari ini gajinya pas-pasan, keuntungannya pas-pasan, atau mungkin engkau terima PHK, atau engkau sedang sakit, engkau sedang ada dalam karantina, atau engkau belum berjumpa dengan orang-orang terkasihmu. Allah dengan sumber yang kecil masih mampu memberkati, memberi kekuatan, memberi pengharapan atas kehidupan kita. Minum dari air Sungai Kerit. Puji nama Tuhan. Itu pemeliharaan yang jasmani. Elia terima double. Yang kedua itu ada pemeliharaan yang secara adikodrati, supranatural, pemeliharaan secara mujizat. Apakah itu? Dia tidak minum saja. Tapi Alkitab berkata bahwa
di setiap pagi dan petang, di setiap pagi dan sore, burung gagak membawa roti dan daging. Elia makan dalam pemeliharaan Tuhan. Elia makan, ini pemeliharaan adikodrati supranatural. Pemeliharaan yang ajaib, pemeliharaan yang mujizat. Terima roti dan daging setiap pagi dan sore oleh burung gagak. Memang banyak teolog berpikir tentang hal ini. Ada yang berpikir tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Dia mampu melakukan hal-hal yang adikodrati, hal-hal yang di luar akal pikiran kita, hal-hal yang mengherankan kita. Pemeliharaan adikodrati, roti dan daging setiap pagi dan sore. Selama beberapa tahun ada di sana, Allah memeliharanya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, apakah kebutuhan-kebutuhan kita hari ini di masa-masa COVID-19 ini, mungkin orang-orang sedang merebut bantuan bansos, bantuan sosial dari pemerintah. Ataupun mungkin engkau tidak terjangkau oleh bantuan-bantuan pemerintah. Saya ingin memberitahukan bahwa jangan mengeluh. Bahwa Allah mampu memelihara hidupmu secara heran, secara ajaib, secara adikodrati, secara supranatural. Seperti memelihara Elia di tepi sungai Kerit. Minum dari sungai. Dan Allah suruh burung gagak bawa makanan. Haleluya. Siapa melayani Tuhan, Tuhan akan melayani dia. Siapa yang melakukan kehendak-kehendak Tuhan, Tuhan pun akan menolong dia. Pemeliharaan ini begitu luar biasa. Saya tidak tahu penderitaanmu hari ini, tapi Tuhan akan menolong engkau. Pemeliharaan yang adikodrati itu. Bahkan setelah air sungai Kerit, kata Alkitab, air di sungai Kerit itu mulai kering. Alkitab berkata, ini pemeliharaan penuh mujizat. Allah tunjukkan lagi. Allah bilang pindah dari Sarfat, dari Kerit ke Sarfat. Wah. Kalau sungai Kerit kering, sekarang Allah perintahkan Elia untuk pindah ke Sarfat. Haleluya. Jemaat Tuhan, jarak antara sungai Kerit ke Sarfat di Sidon itu 100 mil atau 150 kilometer. 150 kilometer. Dan Allah perintahkan Elia harus pergi 100 mil atau 150 kilometer. Pindah dari Kerit ke Sarfat. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Ini pemeliharaan Allah. Kalau sungai Kerit kering, sumber pemeliharaan saudara mulai tertutup. Sungai Kerit Anda mulai habis. Sungai Keritmu mulai habis. Pemeliharaan tertutup. Semua berkat-berkat tidak ada lagi. Habis percaya Allah, kita harus percaya kepada Allah. Habiskan seluruh hidup kita untuk percaya kepada Allah. Percaya kepada Dia. Dia akan membawa kita dari Kerit kehidupan kita. Dia akan membawa kita ke Sarfat dalam jaminan yang baru lagi. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Kalau roti dan daging sudah habis, dapat digantikan dengan roti yang tak habis-habisnya di Sarfat oleh seorang janda. Elia bisa hidup di sana dan diberkati oleh Tuhan. Di Kerit sudah kering, Tuhan siapkan Sarfat. Kalau hari ini pengharapan-pengharapanmu habis seperti di Kerit, lihat ke depan, 150 km ke depan, Tuhan siapkan Sarfat. Minyak yang tidak pernah habis-habisnya, roti yang tidak pernah habis-habisnya selama masa kelaparan itu. Kita lihat luar biasa. Kalau di 1 Raja-Raja pasal 17 itu, mulai ayat yang ke-7 itu. Janda Sarfat itu, dia sudah punya roti yang tinggal sekali makan dan tunggu mati. Tetapi jaminan Allah begitu luar biasa. Ketika dia menyiapkan makanan untuk Elia, walaupun itu secara terpaksa. Tapi ketika Elia hamba Allah itu diberi makan, maka terus berlimpah-limpah berkat dari seorang janda Sarfat itu.
Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, hari ini gereja-gereja sedang ditutup. Banyak pendeta-pendeta mulai mengeluh. Banyak kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mungkin termasuk saya, berkata, persembahannya dari mana? Luar biasa, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Roti itu tidak akan habis. Minyak itu tidak akan habis. Tuhan masih mampu menolong kita. Para pendeta, para gembala, angkat hatimu kepada Tuhan. Berprinsip seperti Elia. Tuhan akan pindahkan engkau dari sungai Keritmu, dan dia membawa engkau ke Sarfat. Di sana ada roti dan minyak yang tak habis-habisnya. Jemaat-jemaat akan siap dengan berkat-berkat itu. Sedikit. Jemaat bilang, ini saya punya gaji tidak seperti lalu lagi. Saya tidak ada lagi honor-honor lagi. Tidak ada lagi lemburan. Tidak ada lagi dana-dana untuk lunsum-lunsum untuk keluar. Dan tidak ada lagi proyek-proyek. Cuma ini saja Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Tapi dengan bagian yang kecil itu, ketika engkau sebagai jemaat, seperti roti dan minyak yang sedikit dari janda Sarfat itu, engkau memberkati gembalamu, pendetamu, percayalah bahwa sumber yang kecil itu mampu menghidupi engkau selama masa COVID-19 yang belum tahu kapan ujungnya selesai. Haleluya. Saya aminkan bagian itu. Ada kerjasama. Jemaat memberkati, jemaat diberkati secara ajaib, secara supranatural, secara adikodrati. Gembala-gembala bersuka cita dan terus menyampaikan firman Tuhan. Yesus sendiri berkata, akulah roti kehidupan. Siapa makan roti itu, dia tidak akan lapar lagi. Dan Yesus berkata, akulah air kehidupan. Siapa minum air itu, dia tidak akan pernah haus lagi. Malahan dari hatinya akan terpancar air kehidupan. Janda Sarfat anaknya meninggal dan dia menuduh Elia. Engkau datang ke sini sampai akhirnya anakku meninggal. Elia mendoakan anak itu secara mujizat, secara ajaib anak itu disembuhkan. Akhirnya apa kata janda Sarfat? Kemudian pada 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, kata janda Sarfat itu, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Haleluya. Tuhan mampu menolong engkau sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Apapun sedikit berkatmu, rotimu yang sedikit, minyakmu yang sedikit. Tapi engkau masih terus dalam kebiasaanmu, habitmu, untuk memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan. Mujizat-mujizat akan terjadi atas hidupmu. Anak janda Sarfat mati, dia dihidupkan. Apa yang sekarang sedang mati, serahkan hidupmu kepada Tuhan supaya semua menjadi kehidupan. Puji nama Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Dia Allah yang kekal, Allah yang ajaib. Pemeliharaannya begitu luar biasa. Berani tampil. Jangan pernah terpengaruh dengan apapun. Dia akan menolong kita semua. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukannya setiap waktu. Saya terbatas, tapi biarlah Roh Kudus menjelaskan lebih lagi kepada kita. Memberi pengertian lebih lagi kepada kita. Mari sama-sama kita memuliakan Tuhan, mengakhiri firman Tuhan sebagai ibadah kita hari ini. Haleluya. Jangan pernah takut. Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat, lengan-lengan yang perkasa. Haleluya Yesus, haleluya. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari semua katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya.
Yesus memberiku kemenangan. Terus mengasihi Tuhan, lakukan firman-Nya. Dia akan memindahkan engkau. Dia akan menjamin engkau di sungai Kerit dengan air, roti, daging. Tapi kalau sungai Keritmu mulai kering, Dia akan menunjukkan engkau untuk datang kepada Sarfat, satu kehidupan yang baru. Ku tidak takut, ku tidak takut. Oh haleluya, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, haleluya, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari sama-sama Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah, haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang sanggup, Kau yang sanggup. Tiada berubah kasih-Mu bagi kami, pemeliharaanmu bagi kami. Kami percaya, oh haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, layak dimuliakan, diagungkan Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati setiap orang yang sakit, sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Berkati mereka yang kekurangan Tuhan, cukupkan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Bapak.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Engkau besar, agung, luar biasa, tak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami harus berkomitmen di depan Tuhan untuk tetap kokoh, kuat, berdiri, berani ya Tuhan. Tidak kompromi, taat, setia. Maka Engkau akan membalaskan berkat-berkat yang ajaib atas hidup kami seperti Elia Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau besar, luar biasa Bapak. Berdoa berkati semua umat-Mu, jamah setiap pendengar, jemaat-Mu ya Tuhan. Bapak yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang pengharapan beri harapan baru. Kami berdoa Tuhan, cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan umat-Mu di masa COVID-19 ini ya Bapak. Kami berdoa segala macam kutuk diputuskan, digantikan berkat. Umat-umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang ada di tempat karantina Tuhan Engkau hiburkan ya Bapak. Kami berdoa beri hikmat kepada pemerintah kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, baik Bapak Presiden, para menteri, bupati, gubernur, wali kota, dan pemerintahan paling terendah Engkau berkati. Kami berdoa menyerahkan seluruh bumi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Bapak, kalau memang kami harus menyesuaikan diri dengan virus corona ini Tuhan, ajar kami untuk hidup sama seperti apa yang Engkau katakan dalam firman-Mu, agar kami menjadi pewaris-pewaris bumi ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapak. Lawat kami semua hari ini ya Bapak. Di dalam nama Yesus, hamba percaya kemenangan sudah terjadi. Hamba percaya perlindungan sudah terjadi. Hamba percaya berkat-berkat Tuhan sudah terjadi dan akan terus terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami Bapak. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengakhiri pujian dan firman sebagai ibadah hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.